Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia materi tentang fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan. Dalam fabel, hewan berperilaku, berbicara seperti layaknya manusia. Ciri-ciri fabel, tokoh utamanya adalah hewan. Watak tokohnya ada hewan yang baik hati, yang disebut protagonis, dan ada yang jahat atau jahil yang disebut antagonis. Lalu dalam cerita fabel, hewan tersebut bisa berbicara. Lalu ciri yang keempat, di dalam fabel alur ceritanya pendek dan sederhana. Ciri yang kelima, dalam fabel mengandung pesan moral yang selalu ada pelajaran baik di akhir ceritanya. Selain itu, di fabel terdapat juga unsur-unsur cerita yang terdiri dari 4. Untuk memahami isi fabel, kita perlu memperhatikan tokoh. Siapa saja hewan yang ada di dalam cerita. Contohnya kancil, buaya, semut. Unsur yang kedua yaitu latar di mana cerita itu terjadi. Contoh di hutan, di sungai, atau di kebun. Unsur yang ketiga adalah watak. Watak yaitu bagaimana sih sifat hewannya. Contohnya sabar, sombong, atau cerdik. Unsur yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan kebaikan apa yang bisa kita tiru dari cerita fabel tersebut. Ada beberapa contoh fabel populer yang telah ada, misalnya beberapa cerita yang sering dipelajari. Contohnya kancil dan buaya yang mengajarkan tentang kecerdikan. Lalu yang kedua, semut dan belalang yang mengajarkan untuk rajin bekerja dan tidak malas. Yang ketiga, contoh yang populer yang biasanya diceritakan itu adalah kelinci dan kura-kura, mengajarkan agar tidak sombong dan terus berusaha. Pesan moral itu adalah pelajaran berharga yang dapat kita dan kita ambil setelah kita membaca cerita fabel. Pelajaran ini memberitahu kita untuk berperilaku yang mana sih yang boleh ditiru dan yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak semua. Nah, bagaimana cara mengenali pesan moral di dalam fabel ya? Nah, caranya untuk menemukan pesan moralnya yaitu dengan melihat apa yang terjadi pada tokoh di akhir cerita. Jika tokohnya baik dan menang, pesannya adalah kita harus meniru sifat baik tersebut, misalnya jujur, sabar, atau rajin. Lalu yang kedua, jika tokohnya nakal dan mendapat masalah, maka pesannya yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh meniru sifat buruk tersebut, misalnya sombong, malas, atau suka berbohong. Nah, yang perlu diingat adalah fabel dibuat agar kita bisa mencontoh sifat yang baik dan menjauhi sifat yang buruk. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Nah, setelah anak-anak mengetahui tentang apa yang kita pelajari, unsur-unsur serta
cara menemukan pesan moral, yuk kita lihat teman-teman kita dari kelas 2A Mekah sedang berdialog seperti dalam cerita fabel. Seru banget loh. Kepompong, kamu tubuhmu sangat aneh. Tolong aku hanyut. Aku akan menolongmu semut. Terima kasih kupu-kupu. Aku adalah kepompong yang kamu pernah ejek. Maafkan aku. Iya, aku sudah memaafkanmu. Kepompong, tubuhmu sangat terima kasih. Tolong aku hanyut. Aku akan membantumu semut. Terima kasih kupu-kupu. Iya. Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek. Aku tidak, aku sudah memaafkannya. Nah, anak-anak, setelah melihat dialog dari teman-teman kita di kelas 2A Mekah, nah tiba saatnya anak-anak mengerjakan soal yang Bunda berikan. Ada 3. Tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, siapa aja tokoh dalam fabel tersebut? Yang kedua, di mana latar cerita fabel tersebut? Yang ketiga, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Sampai berjumpa kembali pada mata pelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.